Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati akhinal kiram, Bapak Kepala Mantiga Madiun, Bapak Ahmad Yani, Dr. Asnus Ahmad Yani. Ingkang kula hormati KTU Pak Baikuni, Bapak Wakil Kepala Madrasah Mantiga Pak Itno, dan segenap staf Ustadzah Mantiga Madiun, dan ananda semuanya, siswa-siswi Mantiga Madiun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita semuanya masuk di bulan Rajab. Niki 28 Rajab, hari Kamis 27 Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk bulan pun Gusti Allah, nggih menika bulan Rajab. Ada beberapa hal yang perlu kita pikir dan analisa di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, awake dhewe niku urip jaman sakniki nggih Bu. Nggih Pak. Alhamdulillah. Jelek pamane uripe jaman Nabi Muhammad ngono anake Isra Mi'raj pas dhisik awake dhewe uripe jaman sakmono. Awake dhewe kira-kira iman apa mboten ya? Cobi iman apa mboten? Nah niku sing jadi pertanyaan yang besar bagi kita. Alhamdulillah awake dhewe diciptakane Gusti Allah pada waktu ini, pada saat ini, karena kita ada gondelane para ulama, para kiai, asatid. Jadi awake dhewe wonten pamane apa awake dhewe salah, wonten sing ngelekne. Coba lek zamane Nabi Muhammad ono piye coba? Awake dhewe dadi golongane Abu Jahal apa golongane Abu Lahab apa golongane Umar, golongane Abu Bakar gitu. Perlu disyukuri, hidup di saat apapun disyukuri. Karena kalau kita mengacu pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu keimanan, akal tidak sampai. Kalau kita akal zaman dulu belum ada teropong, belum ada NASA, belum ada. Kalau sekarang sudah ada NASA, teropong bintang dan sebagainya sudah ada. Coba zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, yang dibutuhkan apa? Keimanan. Mek gur yakin tok wis slamet wis. Yakin tok nek wis slamet. Wis pokoke yakin Gusti Allah Gusti Allah menjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada cuma satu malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam cuma satu malam. Jadi awake dhewe niki syukur ya Gusti Allah, dia termasuk orang-orang iman pada waktu ini. Selamat niku soalnya modal utama dalam hidup adalah iman. Lek awake dhewe wis iman nggone Gusti Allah, insyaallah dan yakin selamat. Karena wis iman kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang terpenting. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa luar biasa. Itu adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari kitabnya Syekh Fahruddin Ar-Razi, ada dua kelompok yang mengatakan bahwasanya
Isra Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan roh dan jasadnya. Ada yang mengatakan cuma rohnya saja. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Isra Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan roh dan jasadnya. Ini mayoritas ulama. Ada yang mengatakan sebagai jenul ulama mengatakan dengan rohnya saja. Kalau saya ikut yang sebagian besar tadi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Karena apa? Saya berpikir, merenung. Gono Nabi Muhammad ini dasar saya loh ya. Saya ada kitab, ada Quran, kemudian ada kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian ada kitabnya lagi Syekh Alwi Al-Maliki mengatakan demikian. Kalau saya menganalisa dan berpikir, mengapa saya memilih bahwa saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya? Coba pada saat sekarang banyak ilmuwan yang sudah pergi ke Mars, ada yang pergi ke bulan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi luar biasa, mau sampai guru itu. Nah, gitu. Ini dasar pemikiran saya yang mengikuti bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan roh dan jasadnya. Ini pendapat saya yang saya dukung pendapatnya sebagian mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Ada yang juga ilmuwan mengatakan nanti ada beberapa manusia yang akan dikirim di Mars. Manusia yo jasate ora ya ape dikirim yang Mars kon urip nang kono. Masa Nabi nawe dhewe ora ngono. Makanya seperti itu analisa saya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala roh dan jasadnya. Maka demikian. Karena dalam ayat suci disebutkan Subhanalladzi asra, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk melakukan demikian. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj bukan kemauannya sendiri, kemauannya yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu padahal kita harus bangga bahwasanya Nabi kita sudah pergi ke sana, berarti kan melebihi ilmuwan zaman sekarang yang mempunyai kapasitas daya yang analisa dan ilmiah yang luar biasa. Berarti Nabi kita luar biasa. Naik satu malam melewati minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha cuma satu malam. Coba orang mau pergi ke sana, berapa analisa, berapa miliar yang dibutuhkan untuk ke sana, berapa tahun dibutuhkan ke sana. Nabi cuma satu malam langsung ke Sidratul Muntaha. Itu perlu kita analisa, kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu siswa-siswi Mantiga Madiun yang berbahagia, itu hikmah yang pertama. Pokoknya di iman selamat newis. Pokoknya iman wis selamat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad sudah Isra Mi'raj pada malam itu. Pada tanggal 27 Rajab. Itu hikmah yang pertama yang perlu kita banggakan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengaruh medsos pada saat sekarang ini yang begitu merajalela, medsos, dakwah lewat medsos, berbagai macam informasi yang kita telan, berbagai macam informasi yang kita baca, yang kita pahami, jangan sampai goyah keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali adalah pendidikan agama. Analisa sekarang pada waktu pandemi, banyak anak yang kecanduan HP. Saya tidak menyalahkan HP, bukan. Ini live streaming soalnya. Saya tidak menyalahkan HP-nya, saya tidak menyalahkan perusahaannya. Yang menyalahkan saya cuma menganalisa bagaimana penggunaan HP tersebut supaya menjadi sisi positif yang bisa mengarahkan generasi kita menuju pada generasi yang baik. Ini yang sulit pada waktu pandemi sekarang ini. Untuk mengarahkan demikian, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan untuk mengenalkan agama. Saya pernah share di WhatsApp saya, ya rada gaul titik lah. Status kalau tulis ngeten. Pendidikan yang terbaik pada masa saat sekarang adalah pendidikan di pondok pesantren. Ini menurut analisa saya. Kalau yang tidak setuju silahkan. Ini menurut analisa saya, pikiran saya. Karena apa? Di dalam pondok pesantren semuanya tertata rapi. Orang atau si santriwati memegang HP itu ada jam-jamnya tersendiri, ngaji jamnya sendiri, bahkan tidur diatur, bahkan makan diatur dan sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan itu sudah melupakan HP. Tapi kalau kita bandingkan di luar pondok pesantren, banyak anak yang bertengkar dengan orang tuanya masalah HP. Gitu. Ini model sekarang. Saya tidak menyalahkan HP-nya, tidak. Bagaimana kita menyikapi masa-masa sekarang ini supaya kita bisa menghadapi era pandemi ini. Tidak diceritakan oleh Dewi Su. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang generasi pandemi itu bagaimana? Makanya kita sebagai generasi orang tua, bagaimana kita bisa memanage generasi kita supaya menjadi generasi yang baik, yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lengah sedikit, wah bahaya itu. Ada pasien saya dan saya selain jadi dosen, selain jadi pondok, juga menerima pasien pengobatan alternatif. Bisa dilihat di YouTube saya, ada ruqyah, ada dan sebagainya di YouTube pondok pesantren Huda. Ada yang sampai kecanduan HP dijukuk iku lho, wis ra karo-karan kecil-kecil anake. Bingung. Sampai tak ruqyah itu sampai terjadi sesuatu. Itu belum saya upload itu. Nanti tak upload nanti di YouTube saya. Nah, jadi bagaimana kita berpikir hal demikian supaya iman itu tebal. Tidak sadar bahwasanya kita tiap hari dikikis iman kita oleh medsos. Saya bukan menyalahkan medsosnya sekali lagi. Informasi yang begitu mendera kita. Bagaimana? Ini yang kita tidak sadar. Keamanan kita terkikis. Contoh, kalau kita tidak belajar yang sesungguhnya tentang ilmu agama, ada beberapa aliran di YouTube itu banyak sekali. Kalau panjenengan sedaya tidak hati-hati, ada beberapa aliran-aliran, kita harus hati-hati, harus memilah baik mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita sebagai generasi tua tidak bisa mengarahkan anak kita, wah bahaya. Itu akan mengakibatkan generasi kita akan terkikis iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita sendiri, zaman dhisik awake dhewe sik dolanan gaple, nggih. Zaman dhisik paling sebak sodor, no. Zaman dhisik paling napa niku lumbungan. Napa malih niku? Napa niku? Jumpritan. Engling bareng terus sampe iku gathik napa jenenge enthik niku. Zaman riyen nek keran, nek mung arepe ra karo-karuan jaman riyen niku. Coba lek zaman saniki,
wong tua, anak wis semua kalangan nyekel HP. Ya toh. Sekali lagi saya tidak menyalahkan HP-nya. Bagaimana kita memanage itu? Karena kita harus memanage supaya keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah SWT itu semakin tebal. Makanya dari itu marilah kita bekali diri kita, keluarga kita untuk mencari ilmu agama. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati. Lain pondok pesantren. Kita belajar beberapa ilmu-ilmu agama. Contoh mawon sing remeh ngeten. AWD maca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kali bismillahirrahmanirrahim niku wajib, sunah, apa bid'ah. Mamane pada waktu AWD yang pondok pesantren yo makin wis ngerti, gitu. Utawa bapak-bapak Pak Yani wis ngerti wis yakin bismillah itu wajib yang Fatihah. Tapi ra tau ngaji, kemudian ngendak YouTube, baru terus anak ngomong iki ngene, ngomong iki ngene, ngomong iki ngene, bingung ya. Iki piye sing bener sing endi? Kan akhirnya seperti itu. Akhirnya kan lek ndak iso milah, akhirnya awake dhewe bingung. Lek wis bingung piye? Ya lek dilakoni. Dilakoni alhamdulillah, lek dilakoni, lek ra dilakoni. Coba biarlah sembuh karo karamu sing penting aku sholat alhamdulillah. Tapi lewat dalam kehidupan, dalam penentuan, lewat menentukan apakah itu bid'ah, apa itu haram, itu sholat, apa itu wajib, terus akhirnya malah salah kaprah, bingung, gitu. Oh kadang-kadang kulo niku berpikir iki jane iki bid'ah wajib apa sunah ya. Kulo menemukannya pada waktu ngaji lagi. Menemukan ngaji meneh niku menemukan oh baik gitu. Saya tak pikir alhamdulillahirabbil alamin. Contoh auzubillahi minasyaitonirrajim. Jane iki sunah apa ndak sunah ya. Lek mau mikir sampai mumet. Terus akhirnya ketemunya ngaji. Alhamdulillah ketemu. Lah itulah kita butuh untuk ngaji agama. Nah ini pemikiran saya apa yang saya pikir dalam kondisi pada saat ini insya Allah benar, insya Allah benar, insya Allah. Bapak Ibu siswa-siswi Mantika Madiun yang berbahagia, itu pertama, langsung aja, tidak usah terus-terus. Yang kedua adalah tentang yang penting adalah sholat. Lek AWD sholat, napa sing dipikir AWD? Apa Pak, Bu, apa sing dipikir AWD pada waktu sholat? Rok asem. Setahun sholatnya mekur sepisan Idul Fitri. Sholatnya setahun mekur windu Idul Fitri atau Idul Adha. Sholatnya ping 3 Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Tapi alhamdulillah saya gelem salat. Si alhamdulillah ngoten wis ngakui lek aku ki makhluk Gusti Allah, lek aku nabiku Nabi Muhammad si alhamdulillah. Itu urung lek jerone salat Allahu Akbar. Kamu wis mateng burung ya sego hukum ya. Allahu Akbar udane terus. Allahu Akbar iki ambune kok sangseng kok wong goreng apa iki? Wong goreng gerih kok kene. Gitu. Itu dalam sholat. Dalam kondisi yang global, sholat. Apa yang kita pikir? Coba. Sholat keluargane awake dhewe pun sholat napa dereng? Awake dhewe pun sholat napa dereng? Gitu. Penting. Soalnya ku anfusakum wa alikum naro. Niki lho, sementing awake dhewe sregep bae bojone ra sregep. Awake dhewe sregep bojone sregep bae anake angel. Gitu. Bae anake angel. Anake penak salat sregep bapake sing angel. Wah, masyaallah. Niki lho, fenomena saiki ngoten niku. Salat. Salat, bapake delok
Sinetron. Sing terkenal napa niku? Iki kata cita masal yo. Astaga. Ibu-ibu nih, Masya Allah ibu ya, Masya Allah ya. Saya sholat dulu, orang tak sangoni. Bapak anaknya lo wayu, ibu ini baik nyaklek nih. Astagfirullahaladzim. Ini ku, gitu. Ini ku fenomena sekarang ini ku. Padahal ya, kalau sanjang ini, padahal di Indonesia niku. Sholat niku gampang. Saestu. Golek musala lho ganggang wonten masjid niku sak desa pinten niku. Sak musala RT niku pinten musolane. Masya Allah, penak yang Indonesia iki. Golek jamaah yo penak Indonesia. Nyapa kok yo angel jamaah padahal jamaah niku lek hukumipun ada yang mengatakan fardu kifayah loh. Lek pamane mantiga madun niku renek jamaah berarti kabeh itu aku ora ngomong lho ya. Ini wonten kita wonten lho. Fardu kifayah niku wonten kita fardu kifayah lek raya. Makane lek enek pondok pesantren bersyukur. Soale pondok pesantren niku 5 waktu trep. 5 waktu trep nang pondok pesantren niku. Bah boy cai karo turu-turu kan 5 trep. Nah, gitu. Itu kehebatan di pondok pesantren. Coba lek yang pondok-pondok ada anak salat apa nek adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ikomat. Bar ikomat terus imame yo kuwi. Makmume yo kuwi. Coba jangan pikir nih. Masya Allah golek jamaah iki penak. Musola akeh, masjid akeh. Gini kok yo angel. Kula niki tahun 2014 dan 2016. Ini pengalaman pribadi. Tahun 2014 saya ditugaskan negara itu jadi dosen di Ukraina, di Eropa Timur. Jadi dosen di Universitas Kiev University. KNU namanya Kiev National University tahun 2014. Niku pas bulan ngeten iki salju. Nah, kula golek masjid itu Masya Allah, golek masjid itu dadak nyarter, dadak mobilan sak jam 2 jam niku kula cek kalingan Masya Allah. Golek masjid lho niku. Golek masjid. Terus tahun 2014 lagi kula teng Jerman. Niku teng Frankfurt yo golek masjid yo wangel kan. Terus tahun 2016 lo teng Singapura. Nah, asal Allah kula duk golek masjid endi, musolane endi, akhire salate yo nyang kamare dhewe akhire. Wis coba dhewe. Coba kan bandingne niki. Terus tahun 2016 lagi kula teng Thailand. Golek masjid yo wangel. Alhamdulillah nang Indonesia ya alhamdulillah. Makanya udah kudu bersyukur insyaallah urip nang Indonesia, masjid akeh, musala akeh, ayo padha salat. Soale hadis Nabi mengatakan bahwasanya amal sing paling awal dihisab awal mayu hasabu as-shalah. Bahwasanya amal yang dihisab pertama kali adalah salat. Iki lho, sing penting. Ayo padha salat. Wis lek salat terus lha terus pundi wong kula boten khusuk pokoke sing penting salat. Khusuk ora khusuk sing penting salat. Lah kula boten ikhlas wis pokoke salat. Ikhlas ora salat tetep ikhlas ora ikhlas tetep salat. Iku urusane Gusti Allah. Pamane salat bareng ketemu mertuane ngono diwapi-api ya ora apa-apa, sing penting salat. Ora apa-apa to. Gitu, ora apa-apa. Terus ketemu calon mantune ya ngono, calon mantune pondok pesantren Tulen ben anake diterima ya kan. Baru dadi imame, wah lek maca dau apa.
Ya ndak apa-apa, sing penting salat ikhlas ora ikhlas khusuk karo khusuk iku Gusti Allah diterima ora Gusti Allah. Aja sampai wis aku ora ikhlas ora usah salat pisan. Aku ora khusuk ora usah salat pisan wis blek pisan niku. Gitu, blek. Makanya awake dhewe kedah mau gumi saestu tentang babakan salat karena hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terpenting adalah sholat karena sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wahyu yang lainnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu lewat malaikat Jibril, sholat boten langsung menghadap Nabi Muhammad SAW, hadapan langsung kalian Gusti Allah. Ngoten nggih. 3 menit lagi. Niku. Bapak Ibu siswa-siswi Mandika Madiun yang berbahagia. Dalam peristiwa lagi Nabi Muhammad ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang diambil di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikir siapa? Nabi Muhammad sendiri? Boten. Sing dipikir sinten? Ya umate. Sing elek-elek awake dhewe niki, sing pesek-pesek niki, sing cilik-cilik ini dipikir. Sing akan dosa ini dipikir muga-muga umatku selamat iki piye kan ngoten. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tawe dhewe ketemu guna napa Pak Guru, Bu Guru ketemu Pak Yani ngoten sing dipikir sinten Pak. Ya kepentingannya dhewe to. Ya tidak semuanya, maksudnya kadang-kadang kepentingannya dhewe sing disampaikne ya Pak Yani. Kadang-kadang niki awake dhewe ketemu Pak Bupati yang ngono kepentingannya dhewe sing sampai nih Pak niki proposal kula dos pundi pun cair apa dereng sampun dugi pundi kan ngoten ta. Nek Nabi Muhammad mboten. Padahal sing ditemoni sinten Gusti Allah. Sing dipikir umate ngeten. Supaya umat Nabi Muhammad iso momen langsung karo Gusti Allah piye? Yaiku salat. Gitu. Allahu Akbar. Komunikasi langsung dengan Gusti Allah. Itu carane Gusti Allah supaya umat Nabi Muhammad iso komunikasi langsung karo Gusti Allah. Napa? Salat. Iku lho. Jelas dipikir ngoten niku lho. Awake dhewe kan ya dadi umat Nabi Muhammad kaya alhamdulillah katik banget ya. Bersyukur. Karena pada suatu saat ketika hari kiamat, karena Nabi Muhammad itu sudah terbiasa pada waktu Isra Mi'raj wis ketemu surga, neraka, wis macam-macam wong elek, wong apik. Pada suatu saat kan pada waktu kiamat, Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat. Soalnya biasa aku saya tahu ketemu ngono Nabi Muhammad kan ngoten. Akhirnya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat niku jenenge Nabi Muhammad. Alhamdulillah itu dadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah meneh kowe sing nakal-nakal kowe dadi umat Nabi Muhammad. Ngono zaman dudu umat Nabi Muhammad wis dibelekne wisan. Gitu. Wis diangkat wisan anone dunyane wisan. Gitu. Padahal langsung dijewer karo Gusti Allah. Tapi Gusti Allah karena memandang, oh ini umat Nabi Muhammad, akhirnya ada satu belas kasih kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun niku mawon beberapa hikmah-hikmah ingkang kula sampaikan, hikmah-hikmah Isra Mi'raj ingkang kula sampaikan wonten kesempatan yang penuh barokah ini wonten Mandika Madiun. Sajane iki ya pengen tapi ya waktune niki nggih Pak.
jenela jagungan ngeten enak. Tapi karena waktu tidak bersahabat ini benar jam 10 seperempat. Kalau pun WA kali rencang kula. Kalau saya terlambat silakan dilanjutkan. Tapi ya udah enak maksudnya. Maksudnya ya ditinggal mboten enak kalau. Bapak Ibu siswa-siswi Madika Madiun yang berbahagia. Marilah kita berdoa semoga dengan hikmah Isra Mi'raj di tahun 2021 masa ini kita semuanya hajat-hajat kita, hajat akhirat, hajat dunia, hajat keluarga, hajat sekolah Madika Madiun semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjuang, kalau nggak berjuang, Pak Yani nggak berjuang, Pak Baikuni, Pak Yetno, Anda semuanya, marilah kita berjuang demi Madika Madiun. Karena apa? Karena Madika Madiun kan milik awake dhewe kabeh. Lah wong murid didik terus sing diajar sapa? Gitu. Apa nih murid mikir 10 sing diajar sapa? Kayak murid 100 sih diajar akeh gitu. Terus kemudian apa serdos ngadian. Apa jenis? Sertifikasi guru ini akhirnya lancar. Lek wone siswane didik yo mboten lancar to. Mboten akhir kan kesana. Makanya monggo kita donga kali Gusti Allah muga Madika Madiun siswane akeh kualitas kabeh padha donga dhewe-dhewe nyang omahe dhewe-dhewe sing istiqomah pergane teng mriki cocok taname panjenengan sedaya. Mulai kepala sekolah, wakil-wakile kali sedaya mawon. Terus santri ada siswa-siswi Madika Madiun juga begitu. Iklan maut to maut, mulut ke mulut. Medsos diperbesar, diceritane Madika Madiun ini begini. Terus barono seperti itu loh bisnis MLM itu. MLM satu bawa satu bawa dua terus bawa itu loh yang digunakan bagus itu sistem MLM itu. Nah kita juga pakai di situ biar Madika Madiun secara kualitas bagus, secara kuantitas bagus. Saya mendukung penuh di Madika Madiun. Saya mendukung penuh. Nah saya biasanya komunikasi dengan Pak Kepala Madrasah, Pak Baikuni sama Pak Yetno, terus komunikasi supaya Madika Madiun itu maju terus. Supaya wong lewat iku oh ya Madika Madiun. Alhamdulillah anakku nang kono pamane sing sekolah nak. Jadi secara kualitas bagus, kuantitas bagus. Medsos digalakkan. Enggak perlu kita canggung-canggung untuk bermedsos karena keadaan sekarang adalah medsos. Ketimbang yang lain yang medsos. Kita yang medsos gitu. Bapak Ibu siswa-siswi Madika Madiun yang berbahagia, marilah kita berdoa. Syallallahu ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina, fi umurina, fi arzaqina, fi amwalina, fi ahlina, fi auladina, fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi ma ataitana wa ta'alina futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya rahmah. Ya Allah berilah kepada Dewan Asatidz Madika Madiun yang selamat dunia akhirat, yang selamat dunia akhirat, yang sehat dunia akhirat sejahtera. Ya Allah berilah kepada siswa-siswi Madika Madiun anak atau generasi yang soleh dan solihah. Ya Allah berilah kepada Madika Madiun baik yang bagus, yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bebaskanlah kami dari bala virus corona ya Allah. Ya Allah bebaskanlah kami, negara Indonesia yang kami cintai ini dari bala virus corona ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ullahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.